menertibkan premanisme, miras ilegal. Nah, begitu masuk SPB pasti kita meminta bantuan polisi dan tentara. Soalnya ada beban, listrik pun bayar, air bayar kan. Jakarta, kota ini kembali dihebohkan dengan berita adanya penataan daerah Kalijodo yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Daerah ini lebih dikenal sebagai salah satu daerah abu-abu di Jakarta. Praktek prostitusi yang konon kabarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda berkembang hingga saat ini. Kisaran uang yang berputar dari berbagai bisnis judi dan prostitusi di daerah ini pun diperkirakan mencapai 1 miliar lebih setiap harinya. Baru-baru ini kawasan Kalijodo Jakarta Utara ramai menjadi pembicaraan publik. Lantas, siapakah yang paling dirugikan dengan penggusuran ini? Tak lain tak bukan adalah masyarakat dari Kalijodo sendiri yang sudah turun-temurun tinggal di tempat ini. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya penggusuran ini? Kawasan Kalijodo pun kini mulai memasuki babak akhir. Penertiban sudah diambang mata. Pemerintah DKI resmi telah mengeluarkan surat penertiban daerah ini yang nantinya akan dijadikan ruang terbuka hijau. Rencana penertiban kawasan Kalijodo juga menuai simpati dari berbagai kalangan. Pemerintah lewat Kementerian Sosial juga akan membantu korban penertiban Kalijodo ini. Pada dasarnya semua yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah itu adalah kewenangan Pemda. Bagi Kementerian Sosial, apapun kebijakan dari daerah, maka hal-hal yang terkait dengan kemungkinan munculnya risiko sosial, kita akan coba lakukan antisipasi. Kalau yang dulu di sini dan warga DKI barangkali akan langsung mendapatkan apakah itu kompensasi ataukah program perlindungan sosial dari Pemprov DKI. Tapi yang dari luar DKI, saya ingin menyampaikan bahwa Kementerian Sosial punya beberapa opsi. Misalnya kita punya PSKW di Pasar Rebo. Mereka boleh memilih untuk mengikuti vocational training sampai 6 bulan. Mereka kalau mau pulang nanti bisa mendapatkan program web usaha ekonomi produktif. Lalu mereka dapat jaduk, jaminan hidup, dan mereka dapat translok. Jadi total sampai dengan 5.050.000 itu include dengan jaduknya. Jumlah penduduk yang ada di daerah Kalijodo mencapai 3.052 jiwa. Di samping itu, berdiri 500 bangunan dan 58 kafe yang tersebar di daerah ini. Namun, tidak semua warga berkecimpung langsung di bisnis haram. Banyak warga yang juga anak-anak menjalani kehidupan biasa layaknya warga lain pada umumnya. Penataan Kalijodo yang dilakukan pemerintah DKI pastilah memiliki berbagai dampak bagi masyarakatnya. Kalau menghadapi situasi ini sih ya kaget, ya bingung juga. Karena bagaimana, kita kan tinggal, saya udah lama juga dari sejak saya lahir udah tinggal di sini gitu. Jadi kalau emang suruh bongkar pindah,
walaupun pemerintah udah menyediakan tempat, itu udah pasti apa belum gitu. Kita juga nggak tahu tempatnya di mana, bentuknya seperti apa. Dan kayak gitu, terus kita juga kalau emang ini kita mau dikasih apa aja, maksudnya difasilitasi apa aja gitu di sono. Dan kan kita kan selama ini kan mata pencariannya itu di sini. Kalau kita direlokasi ke daerah sono, kita mau nyari penghasilannya dari mana? Kalau pemerintah menyediakan lahan pekerjaan, lahan usaha di sono, mungkin oke-oke aja ya gitu ya. Lah ini kan enggak. Cuma ngasih tahu kalau yang bagi warga yang punya KTP dan kakak di sini akan direlokasi, dikasih sediakan rumah susun. Tapi rumah susun dimanapun dia nggak ngasih tahu rumah susun di mana. Rumah susun kan banyak gitu. Begitu doang yang saya dengar. Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya juga telah menyiapkan guna merelokasi warga Kalijodo yang terkena dampak penataan dan penertiban tersebut. Hari ini kita merelokasi yang ke arah Marundat 44, yang ke arah Rumah Susun Pulau Gebang 86 kakak. Jadi total 120 kakak. Ini artinya sudah berapa persen Pak dari total kakak yang ada di 100%. Wilayah Kalijodo nantinya akan dijadikan ruang terbuka hijau bagi publik. Sebenarnya, ruang terbuka hijau merupakan salah satu permasalahan klasik kota besar seperti Jakarta. Ruang terbuka hijau atau RTH merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan. Mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, maka pengertian ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang terbuka di suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Ruang terbuka hijau itu sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu milik publik dan milik pribadi atau institusi. Ruang terbuka hijau publik adalah penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota. Sementara ruang terbuka hijau pribadi adalah penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak lembaga swasta, perseorangan, dan juga masyarakat, yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah setempat. Taman Menteng ini merupakan contoh sempurna dari ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta. Memiliki sarana olahraga dan tempat bersantai, tempat bermain anak, hingga ruang bebas bagi warga guna menikmati suasana kota. Nah, ruang terbuka hijau mulai dirasa sangat penting bagi warga ibu kota yang tinggal di tengah padatnya gedung-gedung tinggi dan pemukiman warga. Kali ini saya akan coba tanyakan ke Kepala Dinas Pertamanan bagaimana kondisi terkini dari ruang publik hijau di Jakarta. Contoh lain ruang terbuka hijau di Jakarta adalah Taman Katalea di daerah Selipi, Jakarta Barat. Dahulu tempat ini merupakan salah satu pemukiman liar yang berhasil dirubah pada tahun 2012 silam. Dinas Pertamanan DKI Jakarta merupakan instansi yang menangani ruang terbuka hijau yang kini keberadaannya semakin mengecil dari tahun ke tahun. Kita ruang terbuka hijau pada tahun 65 itu 37,2%. Tapi pada tahun 1985 turun menjadi 25%. Nah, pada tahun 2000 itu hanya 9%. Jadi makin turun karena memang banyak digunakan ruang terbuka hijau jadi bangunan-bangunan gitu. Nah, terus di tahun 2010 itu mencapai 9,8. Nah, saat ini mencapai di 2015 9,98%. Ya hampir mencapai 10% memang. Kenapa tuh bisa degradasinya bisa jauh banget gitu Bu, dari tahun 65 30% sampai sekarang cuma 9,98% itu Bu? Ya memang karena mungkin ada perubahan dari masyarakatnya itu sendiri ya, banyak yang
lahan-lahan kita ini yang banyak yang berubah fungsi. Tapi di sekarang ini, saat ini sesuai dengan karena ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu memang diharuskan diamanahkan untuk 30%, dan juga sesuai dengan RDTR-nya DKI itu Perda 1 tahun 2014 itu harus 30%, ya itu nanti kita usahakan semua, Mas. Harapan di tahun 2030 ya memang bisa mencapai itu, tapi itu memang sulit gitu, Mas, karena kita untuk mencapai 1% itu kita harus membebaskan sekitar 325 hektar per tahun. Sedangkan RPJMD-nya kami dari Dinas Pertamanan ya 50 hektar per tahun. Solusi mencapai itu ya dengan melakukan pertama ya memang pembelian lahan. Pembelian lahan memang kan cuma ada kendala itu yang harganya memang cukup tinggi. Hari kita membeli lahan-lahan yang di pinggiran yang memang yang bisa terjangkau dengan anggaran kami. Dan kedua juga kita melakukan revitalisasi seperti waduk dan situ. Kita kan ada jadi itu seperti sudah kita lakukan juga yang di mana waduk itu yang waduk fluid itu sudah kita lakukan pembebasannya. Waduk Rio juga sudah dilakukan pembebasannya. Nah sekarang kita lagi kerjakan lagi untuk yang Kali Jodo seperti itu. Dan juga misalnya kita juga dengan instansi terkait dengan PT KAI juga itu yang bantaran rel. Nah itu juga kita coba kita hijaukan juga. Itu juga menambah untuk luasan persentase untuk hijau. Selain Kali Jodo, daerah-daerah mana lagi yang rencananya mau dihijaukan? Rencana sih Pak Gubernur sih untuk yang untuk penertibkan sih mungkin yang Berlan, terus Bidara Cina, Bukit Buri, terus nanti juga ada di daerah Penjaringan tuh di bawah kolong tol. Nah terus juga akan dilakukan lagi di Jalan Perintis Kemerdekaan seperti itu. Sekarang coba kita tanya langsung nih ke warga yang menggunakan fasilitas hijau di Jakarta. Boleh, silakan. Mbak, ngeliat nih, Iwan. Iya. Nah ini ada Ibu Kepala Dinas Pertamanan. Iya, apa kabar? Nah ini gimana menurut Mbak nih fasilitas ruang terbuka hijau di Jakarta ini? Bagus sih, kan Jakarta kan panas, terus banyak aktivitas, jadi ada tempat seperti ini lumayan lah buat santai-santai, buat olahraga kalau pas libur. Ini kan Jakarta Barat. Kalau untuk Jakarta keseluruhan gimana nih menurut Mbak dari segi warga? Udah mencukupi nggak sih ruang terbuka hijau di Jakarta ini secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan kayaknya masih kurang ya, pengennya ditambah lagi supaya karena udara di Jakarta kan panas, biar tambah lagi biar banyak tempat yang sejuk biar warga Jakarta enak gitu. Nah, gimana tuh berarti Bu? Itu kan Ya, masih kurang. ini kan ya aspirasi masyarakat ya, jadi memang masyarakat menginginkan ada penambahan lagi untuk RTH, itu nanti kita memang lagi mau programkan untuk penambahan RTH untuk mencapai yang tadi sesuai dengan Undang-Undang 26 2007 itu, Mas. Target ruang terbuka hijau sebanyak 30% dari luas wilayah memang tidak sejalan dengan laju pembangunan di kota Jakarta. Sebenarnya, ada kendala apa dengan pola tata ruang Jakarta yang seperti meninggalkan ruang terbuka bagi publik? Nah Pak, ini kan lagi heboh penertiban Kali Jodo yang dikaitkan dengan ruang terbuka hijau. Boleh tahu sedikit gimana sih rencana dari Pemda DKI Jakarta sendiri tentang ruang terbuka hijau Jakarta? Kita memang pemerintah daerah sedang melakukan percepatan untuk pengadaan ruang terbuka hijau ini, antara lain pembebasan lahan, pembelian lahan-lahan yang memang peruntukannya hijau oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pertamanan, ada juga dari Dinas Kelautan dan Pertanian. Kali Jodo ini kan tiba-tiba muncul penertiban, itu urgensinya apa Pak untuk ruang-ruang terbuka hijau Pak? Oh iya. Kayaknya cepat gitu Pak. Enggak, jadi memang isu yang terlontar kemarin itu karena prostitusi, sebetulnya tidak. Sebetulnya memang gubernur sekarang sudah menggalakkan hijau itu harus dikembalikan. Kebetulan pas di Kali Jodo itu ada kecelakaan Fortuner atau apa itu yang jadi mencuat itu. Padahal sebetulnya Kali Jodo memang sudah lama direncanakan untuk hijau sebetulnya. Oh ya Pak, ini tadi saya lihat
aliran sungai itu kan kayaknya ada jarak gitu Pak sebelum ada perumahan, itu gimana Pak? Iya, jadi memang di setiap aliran atau bantaran sungai itu kita ada namanya jalur pengaman atau jalur hijau yang di situ harus ditanami oleh tumbuhan atau vegetasi. Tidak boleh untuk hunian yang kita tahu sekarang banyak jalur-jalur pinggir kali itu untuk hunian. Itu sebetulnya harus dikembalikan ke hijau. Melihat peta tata ruang kota Jakarta tahun 2012 hingga 2030, Jakarta agaknya masih harus meningkatkan kebutuhan akan adanya ruang terbuka hijau yang lebih memadai. Mengapa mall lebih banyak dibandingkan taman? Orang akan bertanya, kalau saya pergi ke taman, dapat apa? Kalau saya pergi ke mall, dapatnya banyak. Mallnya dingin, adem, ada satpamnya, hiburannya banyak, bisa berpuas diri. Nah, bagaimana sekarang mengangkat harkat martabat taman itu bisa sehebat juga mall tersebut. Jadi jangan jadikan taman itu mengalami semacam disfungsi pemanfaatan. Contohnya misalnya, ada beberapa taman di Jakarta cukup bagus, sepi di siang hari, ramai di malam hari untuk kegiatan prostitusi. Kasus Monas itu dipagar karena ada prostitusi kan? Dipagar. Ada beberapa taman di Jakarta juga karena tidak diawasi malam hari dipergunakan untuk itu juga. Makanya perlu menjadi pengawasan kita ketika nanti Kalijodo menjadi taman atau menjadi ruang terbuka publik. Ingat, perlu juga dipantau supaya tidak menjadi prostitusi tahap kedua di sana. Nah, kalau mall yang berada di jalur hijau itu benar nggak sih Pak? Salah. Tapi pertanyaan ada nggak Pak? Ya ada beberapa kasus. Sebetulnya untuk banyak kasus di Jakarta secara terang-terangan di pusat mata kita melihat di Gelora Bung Karno. Dulu riwayatnya juga itu ruang terbuka hijau ya kan, sebagai pusat kegiatan olahraga. Tapi sekarang menjadi pusat perbelanjaan. Kita punya areal di ex Bandara Kemayoran. Dulu ada rencana membangun hutan kota. Tapi pertanyaannya kenapa itu rencana-rencana? Nah, jadi ada juga misalnya kawasan tepian sungai yang dibangun mall di sebelahnya. Banyak contoh kasus dibangun di tepian waduk, dibangun di pinggiran sungai, pusat-pusat perbelanjaan ini. Justru pertanyaannya mengapa bisa beralih fungsi? Pasti ya kita menyalahkan masa lalu ketika yang dulu-dulu mengizinkan, karena rezim politik mempengaruhi rezim kebijakan. Berarti kalau seperti Bapak bilang tadi, di tempat-tempat yang ruang hijau sekarang udah bikin bangunan, itu bisa dikembalikan nggak Pak? Atau diganti tempat lain Pak? Dalam Undang-Undang Tata Ruang ada namanya pemulihan. Jika ditemukan ada pelanggaran, harus dilakukan tindakan. Turunlah namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, untuk menyelidiki apakah terjadi pelanggaran tata ruang tidak di dalamnya. Pertama untuk peruntukannya, dikaitkan dengan izinnya. Jika ditemukan ada izin-izin pelanggaran, dikeluarkan surat peringatan 1 untuk dilakukan misalnya penutupan kegiatan. Masih juga melanggar, ada SP2, ada SP3. Makanya kalau gubernur bisa ngasih SP1, SP2 di Kalijodo orang kecil, gubernur pun harus berani ngasih SP1, SP2, dan SP3 bagi mal-mal yang melanggar. Ruang terbuka hijau terbukti masih menjadi PR besar bagi Pemda DKI Jakarta. Hal ini tampak dari masih banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi pemukiman warga hingga bangunan mewah. Dibutuhkan kerja keras dan pendekatan yang lebih persuasif dari Pemda DKI Jakarta agar tidak ada warga yang merasa dirugikan dengan program ini.